Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope you are just fine like me. I'm fine this morning. Okay. Like what I said before in our first meeting. Seperti yang saya katakan sebelumnya pada pertemuan yang lalu, kita akan belajar lebih jauh tentang materi semester genap ini. Untuk yang pertama adalah materinya teks naratif. Kita akan kupas apa itu teks naratif. Ya, kalau di kompetensi dasar itu disebutkan teks naratif, nanti kita fokus pada fairy tales atau cerita dongeng. Ya, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai fairy tales itu seperti apa, kita akan bahas dulu apa itu teks naratif. Karena fairy tales atau dongeng itu termasuk teks naratif. Ya. Oke. Kalian di kelas 8 sudah dapat teks naratif? Ayo, apa? Coba diingat-ingat, apa itu teks naratif? Lupa? Ya, teks naratif adalah jenis teks ya, yang menceritakan tentang cerita. Cerita-cerita itu bersifat imajiner, khayalan, fiktif, tidak benar-benar terjadi. Contoh nyata teks naratif itu kita sering nonton filmnya, ada ya semua film, semua cerpen, semua novel ya, itu termasuk naratif. Nah, kemudian apa tujuan orang membuat teks naratif? Apa tujuan orang membuat cerita itu? Orang menuliskan sesuatu, membuat sesuatu pasti punya maksud tertentu. Nah, pada umumnya orang membuat cerita, baik dibuat dalam bentuk video atau film untuk ditonton dan didengarkan, atau berbentuk teks saja untuk dibaca. Itu tujuan utamanya adalah ada dua macam. Umumnya ada dua macam. Satu, untuk menghibur pembacanya, penikmatnya. Kemudian yang kedua, selain untuk menghibur, bisa juga cerita itu dibuat oleh si pembuat ceritanya memiliki tujuan untuk menyampaikan atau memberikan pesan moral, pelajaran moral. Nah, yang namanya pelajaran atau pesan moral selalu positif. Tidak ada pesan moral suatu cerita itu misalnya begini: mencuri itu perbuatan yang sangat terpuji, maka kamu harus belajar mencuri. Wah, itu nggak ada itu cerita naratif yang seperti itu. Cerita naratif selalu memiliki pesan moral yang positif. Misalnya yang paling populer di Indonesia itu ada legenda Malin Kundang. Malin Kundang, kalian saya kira sudah semuanya mengerti apa itu Malin. Ceritanya seperti apa itu Malin Kundang. Apa pesan moralnya? Kenapa cerita itu dibuat? Oke, pesan moral dari cerita Malin Kundang itu ya adalah
jadi anak itu jangan durhaka terhadap orang tua. Iya toh? Iya. Kemudian ada lagi cerita yang sangat populer, kalau tidak salah pernah saya sebut itu di pertemuan sebelumnya. Ada cerita Tangkuban Perahu yang sekarang jadi objek wisata yang sangat populer, sangat favorit di daerah Jawa Barat. Tangkuban Perahu. Di balik cerita Tangkuban Perahu itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal. Siapa itu tokohnya? Tokoh utamanya siapa? Ayo. Ya, Sangkuriang. Sangkuriang itu anak tunggal dari seorang ibu yang cantik. Namanya siapa? Ya, Dayang Sumbi. Nah, kalau masih ada beberapa dari kalian yang belum mengerti cerita itu, nanti kita akan bahas cerita itu. Kalian pelajari di buku siswa. Ya. Di buku siswa ada di bab berapa itu agak belakang, itu ada cerita Sangkuriang. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya, kembali lagi ke teks naratif. Jadi teks naratif itu adalah teks yang memiliki tujuan atau bertujuan untuk apa tadi? Satu, to entertain, to amuse, untuk menghibur. Kemudian tujuan kedua apa? Untuk memberikan pelajaran moral. To give or to teach moral value. Ya, untuk memberikan pelajaran nilai-nilai moral. Oke, saya tidak akan terlalu bertele-tele membahas teori tentang apa itu naratif. Yang paling penting adalah kalian paham bahwa suatu teks itu teks yang seperti apa yang disebut teks naratif. Tadi sudah saya sebutkan bahwa contoh-contoh teks naratif atau teks-teks yang termasuk naratif itu teks yang seperti apa. Tadi sudah kita bahas, itu ada cerita dongeng, fairy stories atau fairy tales, ya, fairy tale. Kemudian ada cerita-cerita romantika atau romance yang biasanya banyak dibuat dalam bentuk cerpen atau novel. Juga ada cerita-cerita horor. Kemudian ada fabel dan sebagainya. Oke, kali ini saya minta kalian menyimak sebuah teks. Ini berbentuk video yang berjudul The Princess and the Dragon. Nanti kalian ikuti dengan baik. Sebelum menyimak videonya, perhatikan kosakata kunci yang disajikan. Kemudian setelah itu nanti akan saya beri pertanyaan tentang teks tersebut. Oke? Oke. Langsung saja. Let's check it out. Once upon a time, there was a king and queen who lived in a golden castle with their beautiful daughter. One night, an ugly ogre captured the beautiful princess
and locked her up in his tall, dark tower. Help me! The king and queen were very sad. They promised to give a bag of gold to the knight that rescued the princess. "Please save our princess." We'll save the princess! All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they could. Help me! The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. His roar was so scary that they rode away as fast as they could. One day, a friendly dragon was flying over the ogre's tower when he heard the princess cry for help. Help me! The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath, and blew the ogre far away over the mountains and into the ocean. "Come with me, princess. Don't be scared." Thank you for saving me. "My pleasure, princess." The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew high in the sky. They flew over the tower and the castle, over the mountains and caves and out towards the deep blue ocean. Whee! I can fly! The dragon and the princess flew to the tower. The princess was so happy to be free, she kissed the dragon. All at once he turned into a handsome prince, and they lived happily ever after.